Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Amel. Seperti biasa aku gak akan sendirian di sini. Aku ditemani oleh Dokter Eka. Halo. Tuh, Dokter Eka gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Selalu baik aja, Masya Allah, tabarakallah. Oke Dok, di video hari ini kita akan bahas tentang agak sedikit rar. Serem juga ya. Tentang ini Dok, tentang friends with benefits atau FWB ya kalau anak-anak sekarang nyebutnya, dan dampaknya untuk kesehatan Dok, kayak gitu. Nah Dok, untuk FWB ini sendiri nih Dok, FWB ini apa ya? Ini tuh kayak hal-hal yang udah nggak tabu lagi gitu Dok di kalangan zaman sekarang gitu ya khususnya. Nah Dok, menurut dokter nih FWB ini konsepnya kayak gimana sih Dok kalau misalkan dilihat dari sudut pandang kesehatan kayak gitu? Nah tentunya kalau dari sudut pandang kesehatan sendiri berarti kan biasanya ini remaja ya yang melakukan ya. Nah dan berhubungan seksual di usia muda atau di luar nikah ya pasti beresiko ya. Gitu. Apa sih resikonya gitu? Untuk perempuan resikonya adalah bisa meningkatkan faktor resiko CA cervix. Serem juga kan? Iya. Betul, serem karena terpaparnya area leher rahim atau cervix kita gitu ya. Mulut rahim atau cervix kita di usia yang masih belum matur selnya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman cewek masih muda, kalau teman-teman melakukan hal ini atau baru kepikiran nih melakukan hal ini, sebaiknya enggak deh. Karena kita sendiri yang rugi. Cewek sendiri sih yang rugi gitu. Nah, buat teman-teman cowok gimana nih gitu. Biasanya kan teman-teman cowok kayaknya lebih liar ya. Hah, gimana ya? Lebih liar sama banget. Lebih ingin mencoba. Rasa taunya tuh kan tinggi kalau di laki-laki. Jadi biasanya kalau udah pernah melakukan hal ini, pengen nyoba lagi di yang lain gitu kan. Bisa jadi gitu. Bisa. Akhirnya jajan sana sini ya akhirnya kena infeksi menular seksual gitu. Nah, ini sangat merugikan kita ya. Apalagi kalau sampai case-case-nya itu sampai hamil di luar nikah atau misalnya hamil usia muda gitu ya. Nah, ini sebaiknya kita hindari gitu ya. Dan memang sex education ini sangat penting pada anak-anak remaja kita. Dan seharusnya kita sebagai orang tua, sebagai guru tidak tabu untuk memberikan edukasi tentang seksual, tentang organ reproduksi gitu. Sebaiknya tidak tabu. Karena lebih baik tahu dari yang benar daripada nyari-nyari tahu ternyata salah gitu. Nah, sehingga untuk teman-teman remaja, ayolah jaga diri kita baik-baik, jaga kehormatan kita baik-baik ya. Karena semuanya ada waktunya kok, tenang aja. Nanti juga teman-teman emang kalau udah ada waktunya pasti ya akan merasakan kok gitu ya. Betul. Jadi ya itulah gitu, maksudnya ketika kita masih muda jagalah karena ini sangat berefek terhadap kesehatan. Oke Dok ya. Nah untuk berefek kesehatan itu Dok salah satunya adalah penyakit menular seksual itu sendiri ya Dok. Betul. Yang sering ditemukan Dok, yang sering ditemukan PMS yang sering ditemukan gara-gara FWB ini apa sih Dok contohnya? Ya contohnya seperti sifilis, raja singa, atau misalnya gonore, kencing nanah, atau misalnya yang lebih ekstremnya lagi HIV gitu. Itu kan dari penyakit-penyakit menular seksual ya. Atau kena kondiloma kayak kutil di area kemaluan, herpes di daerah kemaluan itu juga sering terjadi. Kayak gitu. Nah, sehingga ini sangat penyakit-penyakit yang sangat berbahaya ya, dan mungkin akan menjadi stigma bahkan di masyarakat. Jadi tidak hanya secara fisik, tapi kita akan bahkan ya sering orang jadi malah di stigma gitu. Jadi emang merugikan banget kan gitu ya, secara sosial kita diomongin, secara fisik kita sakit, secara mental kita kena. Jadi
maju mundur kena gitu kan. Ya itu ya. Pokoknya negatif aja ya dok ya FWB ini. Teman-teman jangan sampai FWB. Nah ya, untuk penyakitnya ini dok kayak penyakit sifilis, gonorrhea, hepatitis B, HIV, HPV kayak gitu, itu ada obatnya nggak sih dok? Katanya beberapa untuk beberapa penyakit menular seksual ini beberapa ada yang belum ditemuin obatnya juga tuh dok. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh kayak gimana dok? Ya, nah jadi sebetulnya kalau yang disebabkan karena bakteri ada ya obatnya yaitu antibiotik. Kalau karena virus juga ada obatnya. Kalau HIV ini memang sampai saat ini untuk yang total menyembuhkan itu belum ada penemuannya. Tapi untuk antivirus agar memperlambat terjadinya komplikasi yang lebih jauh atau menjadi AIDS ini ada gitu. Nah, tapi kan ya walaupun misalnya memang ada obat untuk memperlambat lah gitu ya terkena AIDS, ya siapa yang mau kena sih gitu kan, nggak ada yang mau kena gitu. Jadi jangan sampai kita terkena. Dan terlebih lagi untuk teman-teman yang udah menikah, ketika pengen nakal jangan ajak-ajak pasangan gitu. Maksudnya giliran nakalnya sendiri, pas sakitnya bagi-bagi ke pasangan, padahal pasangannya nggak ngapa-ngapain, pasangannya nggak nakal gitu kan. Dalam artian nakal tuh nakal secara seksual ya gitu. Nah jadi please jangan ngerugiin orang lain gitu. Oke dok, jadi terus beberapa juga dok ada yang dan bukan beberapa sih, sekarang tuh kalau mau nikah kita wajib ada tes kayak gitu juga kan ya dok? Iya betul. Kayak tes sebelum pernikahan itu untuk mengurangi resiko-resiko kayak penyakit menular seksual kayak gini. Nah dok, kalau misalkan nih si pasangan kita tuh nggak mau, terus kita cara mengenali penyakit menular seksual ini tanpa kita tahu tesnya itu kayak gimana sih dok? Sebetulnya kalau dari gejala, karena ini biasanya awal munculnya di area kelamin ya, di area genital gitu ya, kemungkinan kita nggak akan tahu sih kalau belum nikah. Kecuali kalau udah nikah ya mungkin kan itu jadi suatu hal yang mungkin bisa jadi kita tahu ya ketika udah menikah, karena kita berhubungan seksual gitu kan setelah menikah. Nah jadi kan kelihatan tuh, maksudnya apakah pipisnya bernanah atau misalnya ada beruntul-beruntul di kemaluannya gitu kan, ya itu bisa kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya belum nikah ya bisa jadi bisa ditutupi kan, karena kan pakai celana ya, gitu ya. Jadi bisa jadi nggak kelihatan gitu. Nah, tapi sebetulnya ya tadi ya sudah disinggung bahwa premarital test itu penting gitu. Kenapa? Karena biar kita tahu resiko apa sih yang akan kita temui ke depannya jika emang kita masih mempertahankan sama orang ini gitu. Jadi kayak saya sedih gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata memang bagus hasil premaritalnya kan berarti ya udah gitu, bagus. Nah, malah kita harus heran loh kenapa gak mau. Apakah ada yang ditutupi gitu? Atau kenapa? Apa takut ketahuan gitu kan? Nah, seharusnya kan kita bertanya kenapa gitu. Kalau misalnya memang tidak merasa melakukan hal-hal yang negatif, ya seharusnya kita ya udah gitu. Cek aja kayak gitu. Nah jadi untuk teman-teman yang mau menikah juga memang sangat penting ya premarital test ini. Salah satunya yang dicekin ya biasanya HIV, hepatitis, terus cek darah gitu, cek urin, banyak deh yang dicekin. Oke. Untuk penderita penyakit menular seksual ini dok, kalau buat wanita itu sendiri itu bisa hamil nggak dok? Oke, betul. Tetap bisa ya. Nah, tapi resiko menularkan ke janin sangat besar, gitu. Nah, bahkan screening untuk ibu hamil, screening lab untuk ibu hamil itu salah satunya adalah HIV, sifilis, dan hepatitis. Biasanya ini sering banget dicekin, gitu. Kenapa? Karena ketika terjadi memang positif nih di ibunya, setidaknya bisa diantisipasi untuk anaknya apakah diberikan obat yang dini gitu ya. Nah, dan dijaga kehamilannya gimana nih agar tidak terjadi komplikasi gitu. Karena memang ya ada aja yang positif. Padahal masih bayi ya dok, jadi lewat darah. Lewat gitu. Ya betul, lewat darah dari ibu ke anak pada saat hamil.
Oh dok, selain kan penyakit menular ini tuh pasti, oh ya penyakit-penyakit ini tuh dok menularnya pas saat kita melakukan hubungan seksual aja atau misal bisa menular lewat hal lain kayak gitu juga betul. dok? Nah, bisa menular lewat darah misalnya kayak tadi ya, janin dari ibu ke anak, atau misalnya donor darah. Tapi kan kalau donor darah pasti di screening dulu ya. Jadi kemungkinannya akan lebih kecil sih sebetulnya. Terus bisa juga karena luka misalnya, terkena, jadi luka ketemu luka gitu. Nah itu juga bisa. Intinya sih sebetulnya dari darah yang akan berpengaruh tuh gitu ya. Oke. Gimana ya dok? Kayak apa? Cara mengedukasi remaja-remaja saat kini gitu yang masih suka FWB-an nih dok ya, FWB-an kayak gitu. Gimana sih dok cara nyampeinnya selain karena adanya bahaya PMS ini dan hal-hal yang menunjang masa depannya, gimana sih dok cara nyadarin ini buat yang para FWB? Betul. Nah, jadi teman-teman, adik-adik kita ya, adik-adikku sekalian. Nah, daripada kita ya mengconcernkan diri ke hal yang negatif, mending FWB-nya tuh yang benar-benar benefit loh buat kita, bukan hanya sekedar benefit tapi memang benefit gitu. Apa sih misalnya kayak kerja kelompok bareng kah, atau misalnya bikin konten bareng, kan itu juga sebetulnya positif ya gitu kan, ngebahas sesuatu hal yang positif gitu kan, atau misalnya kita tekuni hobi gitu kan, atau kayak hal-hal yang seru-seruan lainnya lah di usia remaja gitu kan, karena memang di usia remaja ini lagi senang-senang suatu hal yang seru kan, gitu. Explore. Senangnya jalan-jalan, penasaran lah ini itu gitu kan. Nah, tapi arahkanlah ke suatu hal yang lebih positif. Kenapa? Karena pada akhirnya kita sendiri yang akan menanggung. Bahkan bukan hanya kita, tapi orang tua kita, keluarga kita yang akan menanggung ketika terjadi kesalahan tersebut. Nah, sehingga jangan sia-siakan ya usia mudanya. Usia muda itu kan saat-saatnya usia yang sangat menyala ya, menyala abangku gitu kan. Jadi ya teman-teman, nyala ini harus dijadikan sebagai penerang kegelapan, bukan malah terjerumus di dalam kegelapan, akhirnya nyala ini jadi padam, jadi sama-sama ikut padam gitu ya. Nah, jadi adik-adikku sekalian di luar sana, kita tahu mungkin banyak hal kenapa teman-teman bisa sampai FWB-an lah gitu ya. Mungkin banyak masalah di dalam keluarga yang tidak bisa mengcover keluhan kita gitu dan sebagainya. Tapi ingat satu hal, bahwa teman itu juga bisa hilang, bisa pergi gitu kan, bisa mengkhianati bahkan gitu ya. Nah, tapi ketika kita terjadi apapun pasti keluarga tuh tetap akan yang mensupport kita ya. Orang-orang yang pasti akan mensupport kita walaupun misalnya nih nauzubillahnya udah kena PMS gitu ya. Gak mungkin sama keluarganya tuh didiemin sih, gak mungkin. Karena selama ini pun case-case yang pernah kita temukan di anak remaja gitu ya, yang paling saya sering temuin sih memang kayak kehamilan di luar nikah gitu ya, tetap aja yang nganterinnya mah ibunya, ayahnya, tetap yang nganterinnya tuh orang tuanya. Bukan pacarnya yang hamilin bahkan gitu. Nah, sehingga ya apa alasan kita untuk mengecewakan mereka gitu. Sebenarnya mereka tuh orang yang akan selalu ada buat kita di saat ya hal-hal yang buruk sekalipun terjadi sama kita. Jadi teman-teman selalu ingat ya bahwa orang-orang sekitar kita sangat menyayangi kita, sangat-sangat menyayangi kita. Jadi sayangilah mereka gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya ya di luar sana. Pasti ya Kak Amel ya. Pasti banget sih ini edukasi tentang FWB tuh. Jadi pokoknya teman-teman nih yang mau mulai, bukan mulai sih, lebih tiba-tiba kepikiran pengen FWB-an kayak gitu dalam konteks benefit yang tadi ya. Betul. Jangan deh teman-teman, banyak banget nih ruginya ya daripada nggak ada untungnya. Ini mah cuma senang sesaat doang ya dok ya. Betul. Kedepannya ini rugi banget. Jadi sangat amat harus dijauhi ya teman-teman ya. Kayak gitu udah
jauhi aja benefitnya yang positif-positif aja tadi kayak yang disampaikan dokternya dok ya. Ya, betul. Betul banget nih teman-teman ya, jangan lupa selalu diingat juga pesan dokter tadi yang disampaikan tadi, ambil yang positif semuanya ya, jangan dekati yang negatif-negatif. Gimana dok, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup Kamel. Cukup. Oke. Oke ya teman-teman ya, di video hari ini tentang Friends with Benefit ini kita akhiri aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Dadah!